Eh, Pertama-tama, dalil kurban hukumnya tidak lebih daripada sunnah muakkadah. Berarti ini adalah sunnah yang kuat. Kenapa sunnah yang kuat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Berarti kurban ini kita niatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu berkurban, Rasul nggak pernah ninggalin ini, maka saya juga mau untuk mengikuti Rasulullah sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, maka bersujudlah dan mendekatlah kepadaku. Kenapa kata-kata itu namanya kurban? Karena kurban artinya adalah pendekatan. Kurobah artinya pendekatan. Takorub adalah pendekatan. Maka kurban adalah pendekatan dan hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Atau bisa kita sederhanakan, hukum kurban adalah sunnah. Maksudnya sunnah adalah apa? Kalau Anda kerjakan mendapatkan pahala yang insya Allah luar biasa karena ini Rasul tidak pernah tinggalkan. Tapi kalau Anda tidak melakukan juga, maka itu tidak mengapa. Apalagi kalau Anda sudah pengen banget, tapi nggak ada duit. Insya Allah pengennya itu sudah dapat pahala. Karena bedanya dengan perbuatan buruk, perbuatan baik, niat aja udah dapat. Itu bedanya. Jadi kalau pengen banget usaha tapi saya miskin, bagus, teruskan niatnya. Gitu kan ya. Walaupun gak ada uang untuk kurban. Contoh nih, ibu-ibu tidak pernah ketinggalan sholat tepat waktu. Pas haid, alhamdulillah masih dapat bulan. Pas haid ibu-ibu gak bisa sholat. Pertanyaannya, pahala sholat wajibnya terus atau berhenti? Terus. Gak hanya sholat wajibnya terus loh. Sholat sunnahnya terus, amal-amal lain yang sudah didawamkan terus. Ibu-ibu baca Quran setiap subuh, pas kemudian pas haid ibu-ibu nggak bisa pegang mushaf, nggak bisa baca Quran, pahalanya terus. Kenapa? Karena dapat bulan tuh takdir. Takdir itu Allah nggak akan tanya, tapi pahalanya Allah terusin, karena bukan maunya ibu dapat bulan. Yang ngasih itu siapa? Allah. Itu adalah kodratnya ibu, takdirnya ibu. Makanya kemudian itu akan ngalir terus pahalanya. Oke, berarti pembahasan awal bahwasanya kurban adalah sunnah. Berarti kalau sunnah tidak dilakukan juga tidak mendapatkan dosa. Ada lagi pertanyaan, Ustadz saya belum akikah. Katanya belum akikah nggak boleh kurban. Kata siapa? Gitu kan, paham nggak sih maksudnya? Kenapa kata siapa? Karena akikah hukumnya juga sunnah, bukan wajib, gitu kan ya. Sedangkan kurban juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan ditabrak-tabrakin. Tapi kan Ustaz ada dalilnya, kalau belum diakikah berarti belum ditebus, gitu kan ya, di hadapan Allah. Iya itulah makanya hukumnya sunnah, itu maksudnya, bukan wajib. Dalil itu justru mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah. Berarti kalau ibu belum diakikahkan, apakah boleh kurban? Boleh. Yang mana dulu saya harus diutamakan? Saya mengakikahkan diri sendiri atau saya kurban? Kurban. Kurban. Kenapa? Karena akikah itu sunnah bagi bapak ibu daripada kita. Bukan bagi kita. Jadi gini, seruan untuk akikah itu pada orang tua. Jelas sampai di sini? Bukan bagi kita. Bagi kita itu kurban. Tapi akikah itu untuk bapak ibu sekalian. Boleh nggak saya Ustadz ngasih uang buat bapak ibu saya supaya bapak ibu saya bisa mengakikahkan saya? Boleh, nggak ada masalah. Jelas sampai di sini? Jadi ingat ya, berarti kalau mau kurban, kurban aja. Nah pertanyaannya berikutnya, katanya ada dalil bahwasanya kurban itu satu untuk semua, walaupun itu kambing. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kurban mengatakan bahwa ini dari Muhammad dan keluarganya. Kemudian menyembelih gibas, kambing yang berwarna putih. Gitu kan ya. Tapi secara hukum fikih, satu kurban kambing untuk satu orang. Logikanya gimana Ustadz? Logikanya satu kepala keluarga yang kurban, semua keluarga dapat pahala. Paham sampai di sini? Tapi jangan dijadikan dalil bahwa kambing bisa untuk bertujuh. Jelas. Itu beda hukumnya. Itu beda dalilnya. Satu orang kurban dapat pahala. Kemarin ada yang nanya, Ustadz kalau saya kurban untuk bapak saya boleh nggak? Boleh. Cuman saya perlu kasih tahu Anda kurban saja, Anda nyembelih kurban ini dari Felix Xiao, maka seluruh keluarganya dapat. Ibu-ibu kurban,
bapaknya yang sudah wafat misalnya dapat, ibunya dapat, semuanya dapat. Kenapa? Amal anak soleh ngalir ke orang tuanya. Jadi kalau kita bahkan kita nggak mention aja itu Allah sudah pasti ngasih. Pasti. Kalau kita mention boleh nggak? Bagus, gitu kan ya, nggak apa-apa. Jadi kita harus tahu hukum dan kita harus tahu keinginan. Contoh, bapak saya setiap tahun kurban. Bapak saya setiap tahun kurban, tapi bukan kurban. Tiap tahun pasti nelpon, Lik, jadi tahun ini berapa Lik sepertujuh sapi berapa? Saya selalu ngabarin bapak saya. Terus bapak saya bilang, oke, ini papi kasih ya untuk 2/7 bagian. Saya bilang sama bapak saya, tapi papi sudah tahu kan? Iya, bapak sudah tahu. Kenapa? Saya ngasih tahu bapak saya, dia tidak bisa kurban. Tapi dia bisa ngasih uang ke saya. Maka uang itu akan saya pakai untuk kurban atas nama saya atau atas nama anak saya atau atas nama istri saya, siapapun yang saya mau. Tapi uang yang dia kasih insya Allah menjadi sebuah kebaikan. Kebaikan bagi orang yang bukan muslim apa? Mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Nah, hukum tetap hukum, tapi keinginan boleh keinginan. Balik lagi ke pertanyaan ibu yang tadi. Berarti kalau saya berkurban seorang suami, apakah seluruhnya dapat? Dapat insya Allah. Kalau suami saya kerja, apakah dua-duanya wajib? Tidak mungkin wajib. Karena hukum kurban tetap sunnah. Bagusnya seperti apa Ustadz? Ya tentulah namanya kurban lebih banyak lebih bagus. Kalau ibu punya duit, bapak punya duit, ya kurbanlah lebih banyak. Gitu kan ya. Dan itu bukan dihitung karena penghasilan, tapi karena kita pengen lebih banyak mendekat kepada Allah. Bisa difahami ya? Jadi itu jawabannya. Wallahualam bishawab, kita berdoa pada Allah.